Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Atur sembah nuwun. Harum aroma bunga pinus menusuk indera penciuman saat ku berjalan menyusuri hutan kecil di area Grojogan Sewu. Deru air terjun yang menimpa bebatuan di bawahnya terdengar nyaring bersaing dengan kicau burung jalak dan riuh teriakan monyet-monyet berbulu abu-abu yang berkelantungan, meloncat dari satu dahan pohon ke dahan pohon yang lain. Sesekali salah satu dari mereka melompat turun dari dahan dan berhenti tepat di hadapanku sambil meringis nyengir, seakan mengucapkan kata selamat pagi. Sebagai hadiah, aku akan memberi mereka kacang kulit yang memang sengaja aku bawa setiap hari, khusus untuk mereka. Ya, begitulah keseharianku sejak lulus sekolah. Membantu orang tua berjualan sate kelinci di area wisata Grojogan Sewu, Tawangmangu. Sedikit pun tak ada sesal di dalam hati akan profesiku ini. Bukankah Allah sudah memberi rezeki bagi setiap hambanya? Semua kembali kepada masing-masing individu, mau diam atau berusaha demi perubahan ke arah yang lebih baik. Memasuki area air terjun, udara semakin dingin menggigit. Dari jembatan yang melintas di atas sungai, terlihat kabut masih sangat tebal dan pekat hingga batu-batu besar yang berada di bawahnya sama sekali tak tampak. Matahari belum juga muncul. Mungkin karena bulan ini sudah masuk musim penghujan, maka mendung selalu menghiasi langit Tawangmangu. Aku merasa ada yang tak biasa dengan hari ini. Mengapa suasana begitu sepi? Kemana teman-temanku yang lain? Kios-kios pedagang yang menjual beraneka ragam souvenir masih tertutup rapat, pun dengan deretan kios sate kelinci yang kutempati untuk berdagang. Sama sekali tak ada orang, hanya aku satu-satunya manusia di tempat ini, yang lainnya monyet. Meskipun was-was, aku tetap melanjutkan pekerjaanku menggelar dagangan. Tusukan daging kelinci dan lontong yang masih terbungkus daun pisang, ku masukkan ke dalam etalase gerobak. Sambal kacang yang sebelumnya terbungkus plastik, ku tuang ke dalam panci stainless steel. Terakhir, aku menyiapkan perapian, menuang batok kelapa ke tempat pembakaran, menyiramnya dengan minyak tanah, lalu menyulut api agar batok-batok itu berubah menjadi bara. Sambil mengipasi perapian, sesekali kuedarkan pandangan. Aneh, mengapa suasana bukannya semakin terang, tetapi justru semakin remang-remang. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, suasananya masih seperti jam 5-an. Hatiku berdebar was-was antara rasa takut dan penasaran akan berubahnya kondisi alam yang tak sewajarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simfoni alam yang biasanya terdengar indah, kali ini kurasa mencekam. Gemuruh air terjun, angin yang bertiup, menggoyang pepohonan dan teriakan monyet-monyet itu bagai membawa aura kematian. Kicau burung jalak yang tadinya merdu terdengar, kini tergantikan dengan kicau burung kedasi yang menyayat hati. Sekujur tubuhku seketika meremang kala indera pendengaranku menangkap suara jerit tangis dari seorang perempuan. Hingga tanpa sadar, kipas bambu yang kupegang terlempar. Keringat dingin mulai mengucur di sekujur tubuh. Kini, aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Kutarik napas dalam-dalam, berharap rasa takut yang menghimpit ini segera enyah. Berusaha fokus pada pekerjaan meski pikiran melayang kemana-mana. Semakin ku coba untuk berpura-pura tak mendengar,
Jerit kesakitan itu semakin jelas, seolah-olah mengabarkan jika sang empunya suara sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Aku tak bisa lagi menahan diri untuk tak peduli. Rasa penasaran yang membuncah mendorongku untuk beranjak dari perapian menuju halaman kios. Meskipun harus meninggalkan arang yang mulai membara demi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di suasana temaram gelap, aku melihat titik-titik api yang muncul menghilang di antara rimbun pepohonan, bergerak mendekat ke arahku. Semakin lama, wujud mereka semakin jelas. Ternyata titik-titik api itu berasal dari obor yang digenggam segerombolan lelaki dan perempuan yang berjalan menggiring seorang wanita yang sedang hamil tua. Kedua kakiku bagai terpaku dalam tanah saat rombongan itu melintas. Aku hanya bisa terpaku saat melihat rombongan itu melintas di hadapanku. Sosok mereka mengingatkanku pada masyarakat Jawa yang hidup di masa lampau. Para wanita mengenakan kain dan kembang penutup dada, sedangkan para lelakinya mengenakan ikat kepala, baju dan celana 7/8. Seketika aku tercekat. Setelah aku perhatikan dengan seksama, ya Tuhan, ternyata wajah-wajah mereka berbulu dan mereka memiliki ekor. Makhluk jenis apa mereka? Kok ono manusia kayak monyet? Gumamku. Perhatianku teralihkan pada sosok wanita yang hamil yang berjalan terseok-seok di depan rombongan tersebut. Kedua tangannya terborgol oleh rantai besi yang ujungnya ditarik oleh seorang lelaki berwajah monyet dan berpostur tinggi besar. Sedang beberapa perempuan bertampang bengis mencambuknya dengan cemeti rotan. Nyaris sekujur tubuh wanita berambut panjang sepinggang itu penuh dengan bilur-bilur bekas sabetan cemeti. Raut wajahnya nyaris tak terlihat tertutup darah yang terus mengalir. Mungkin dari kepala atau dahinya terluka. Bahkan kain putih yang membungkus tubuh wanita itu terlihat terkoyak di beberapa bagian. Ampun, ampun, tolong lepaskan aku, ibanya. Sayang, makhluk-makhluk itu bagai tak punya perasaan. Sama sekali mereka tak mengindahkan lolongan wanita tersebut. Perlahan, erangannya semakin melemah, hingga pada akhirnya wanita itu terjatuh dengan posisi tengkurap. Perut buncitnya menimpa bebatuan. Sepertinya dia telah sampai di puncak keletihan hingga tak lagi mampu berjalan. Rintihnya kesakitan. Darah merah segar mengalir di sela-sela kaki yang juga penuh luka. Naluriku terusik. Sekuat tenaga, aku berusaha melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata yang membelitku dan berteriak meminta agar wanita hamil itu dilepaskan. Setelah mulai bisa menggerakkan badan, bergegas aku berlari ke arah rombongan tersebut dan memukuli mereka menggunakan sapu lidi yang biasa kupakai membersihkan sampah-sampah dari daun yang berguguran. Sayang, pukulanku bagai menabuh angin, percuma. Sama sekali tak ada yang menghiraukan keberadaanku. Bagai ada sekat tak terlihat yang membatasi kami. Kasihan sekali wanita itu. Dalam ketidakberdayaannya, makhluk-makhluk kejam itu terus saja menyeretnya. Tersaruk-saruk aku mengikuti langkah mereka sambil terus berteriak agar wanita itu dilepaskan. Rintih tangis si wanita yang berpadu dengan suara lecutan dan gemuruh air terjun membuat hati dan tubuhku ikut merasakan sakit. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar yang berada di bawah pohon pinus tua. Salah satu dari mereka meletakkan telapak tangannya
di permukaan batu tersebut hingga terbelah dan membentuk sebuah pintu gerbang. Antara ragu, takut, dan penasaran, kuputuskan untuk ikut masuk. Ternyata di balik pintu itu ada kehidupan lain yang membuatku terpana. Terlihat sebuah pemukiman warga yang sangat asri dan tertata rapi. Rumah-rumah yang berbentuk dan berwarna seragam berdiri sepanjang kanan dan kiri jalan. Di halaman setiap rumah terdapat taman-taman indah yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Suasana di tempat itu begitu teduh. Langit cerah membiru tanpa ada awan sedikit pun. Angin bertiup semilir mengundang hawa kantuk. Berulang kali aku menguap dan nyaris tertidur dalam posisi berdiri. Sampai pada akhirnya, riuh teriakan manusia kera membawaku kembali dari lamunan dan keterpesonaan. Sesaat tadi, aku nyaris lupa akan misiku yang hendak menyelamatkan wanita malang tersebut. Kembali aku berlari mengejar mereka, terseret-seret karena rasa lelah dan haus yang mulai mendera. Hingga akhirnya, perjalanan mereka berhenti di sebuah altar batu yang berada di tengah lapangan serupa alun-alun. Beberapa lelaki berwajah menyeramkan mengangkat tubuh si wanita dan membaringkannya di atas altar. Lalu, tanpa belas kasihan, mereka mengikat kedua tangan dan kaki sandranya dengan tali berwarna putih. Kemudian, menautkannya pada tiang batu yang terdapat pada 4 sudut altar. Wanita itu terlihat semakin lemas, tak bertenaga. Tinggal rintihannya yang terdengar. Sampai di sini, aku mulai menangkap maksud para makhluk itu membawa si wanita ke tempat ini. Jelas, dia akan dijadikan korban persembahan. Rombongan lelaki dan perempuan yang tadi berjalan bersamaku mulai mengitari altar persembahan dan berteriak-teriak bagai sedang berpesta pora. Bukan suara manusia yang terdengar, tetapi suara lengkingan monyet. Aku menatap semua itu dengan suasana hati yang entah, antara kasihan dan penasaran. Hingga akhirnya suara gong yang ditabuh membuat semua yang hadir bungkam, memusatkan perhatian pada sosok wanita yang keadaannya semakin lemas tak berdaya. Sang algojo berjalan ke arah kaki si wanita, kemudian dia naik ke atas altar, lalu tanpa belas kasihan, manusia kera berjambang lebat tersebut menekan bagian ulu hati dan mendorong perut yang sudah membuncit itu sekuat tenaga. Ia menonjolkan urat-urat di leher algojo. Lolongan kesakitan dari wanita hamil itu menggelegar bagai membelah langit. Darah segar muncrat dan mengalir deras dari arah jalan lahir seiring dengan sesosok makhluk mungil yang tiba-tiba keluar dari selangkangan si calon ibu tersebut. Jerit tangisnya melengking seakan hendak mengabarkan pada dunia jika dia telah lahir dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sekujur tubuhku menggigil tak karuan. Sungguh, aku tak sanggup melihat pemandangan mengerikan tersebut. Kala bayi yang tak berdosa itu dipaksa lahir tanpa tahu apa kesalahannya. Sementara sang ibu juga langsung terdiam, kepalanya terkulai menghadap ke arahku. Wajahnya pucat pasih, dengan mata yang melotot marah seakan hendak berkata, "Mengapa kau tak menolongku?"